warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Mayanita dengan NIM 23349040 dari Prodi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan bahaya erosi berbasis sistem informasi geografis, yaitu dengan pendekatan Universal Soil Loss Equation atau USLE yang berlokasi di Nagari Sikilang, Kabupaten Pasaman Barat. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah metode penulisan proyek ini yaitu Dr. Yudi Antoni, MSI, dan asisten dosen Indah Putri Santri, SPNT. Baiklah, kita lanjut. Yang pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi dari penelitian saya itu yaitu erosi tanah adalah bentuk depresi lahan intens yang rentan terjadi di daerah bercurah hujan tinggi dan bertopografi curam seperti di Nagari Sikilang di Kabupaten Pasaman Barat. Fenomena ini mengancam kesuburan tanah agrikultur dan menjadi katalis utama tingginya sedimentasi serta risiko banjir di sepanjang daerah aliran sungai Nagari Sikilang. Pemodelan risiko erosi yang terukur sangat krusial sebagai landasan tata kelola ruang dan lahan yang berkelanjutan. Adapun implikasi dan dampak erosi tanah yaitu ada dampak on-site, dampak off-site, dan dampak ekologis. Yang pertama, dampak on-site. Dampak on-site yaitu degradasi langsung di lokasi erosi berupa hilangnya lapisan tanah atas yang subur. Hal ini memicu kerusakan struktur tanah dan penurunan drastis produksi pertanian. Yang kedua ada dampak off-site, yaitu akumulasi sedimen merusak lingkungan perairan di bagian hilir, memicu pendangkalan badan sungai, penyumbatan fungsi drainase, serta secara signifikan ini meningkatkan frekuensi dan volume banjir. Yang ketiga ada dampak ekologis. Dampak ekologis ini yaitu keseimbangan ekosistem jangka panjang yang berimbas pada pencemaran air, terganggunya siklus hidrologi, serta ancaman terhadap infrastruktur vital penyedia air bersih dan irigasi. Selanjutnya, adapun fokus dan arah penelitian yang saya buat itu yang pertama rumusan masalah. Yang pertama, berapa estimasi laju tingkat bahaya erosi? Misalnya dalam ton atau hektar atau dalam bentuk tahun di wilayah Nagari Sikilang. Yang kedua, bagaimana distribusi keruangan atau spasialnya dari seluruh faktor pemicu erosi tanah yang terjadi di Nagari Sikilang. Yang ketiga, bagaimana pola klasifikasi bahaya erosi berdasarkan hasil pemetaan sistem informasi geografis. Dan setelah ada rumusan masalah, tentu ada tujuan utama penelitian. Tujuan utama penelitian ini itu yang pertama, menghitung kalkulasi erosi tanah memanfaatkan persamaan matematis USLE. Yang kedua, menganalisis sebaran variabel penyebab seperti hujan, tanah, elevasi, dan penutup lahan. Yang ketiga itu menjelaskan peta risiko sebagai referensi baku arahan konservasi bagi pemerintah daerah di Nagari, khususnya di Nagari Sikilang. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, erosi tanah. Erosi adalah proses pengikisan dan pemindahan partikel tanah oleh air hujan, aliran permukaan, atau faktor lainnya yang dapat menyebabkan penurunan kualitas lahan. Yang kedua, metode USLE. USLE merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan kehilangan tanah akibat erosi. Yang ketiga, ada penginderaan jauh. Penginderaan jauh digunakan untuk memperoleh informasi permukaan bumi melalui citra satelit dan dimanfaatkan dalam identifikasi tutup perlahan untuk menentukan faktor C. Yang keempat, itu sistem informasi geografis atau SIG. SIG digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan memetakan data spasial sehingga faktor-faktor USLE dapat diintegrasikan dalam menghasilkan peta tingkat bahaya erosi yang ada di Nagari Sikilang, Kabupaten Pasaman Barat. Adapun persamaan kehilangan tanah atau USLE, rumusnya ada A sama dengan R
dikali K dikali LS dikali C dikali V. Keterangannya A ini adalah besarnya kehilangan tanah akibat erosi. Itu dalam bentuk ton, hektar, ataupun tahun. R yaitu faktor erosivitas hujan atau rainfall erosivitas factor. Yang K faktor erodibilitas tanah. S faktor panjang dan kemiringan lereng. Yang C faktor pengelolaan tanaman dan penutup lahan. Yang T faktor tindakan konservasi tanah. Faktor USL tadi yang saya telah sebutkan, tapi ini dalam bentuk tabel faktor USL. Di mana di sini kita bisa lihat faktornya dan keterangannya. Misalnya R itu merupakan untuk erosivitas hujan. Kalau faktor K merupakan untuk erodibilitas tanah. Kalau faktor LS untuk faktor RS itu untuk panjang dan kemiringan lereng. Kalau faktor C itu untuk penutup lahan. Kalau faktor V itu untuk tindakan konservasi. Selanjutnya itu ada integrasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Yang pertama ada penginderaan jauh, yaitu interpretasi citra satelit terkini untuk mengekstrak data jenis tutupan lahan, yaitu untuk mendapatkan faktor C secara akurat tanpa kontak langsung atau kontak fisik langsung dengan objek tersebut. Yang kedua, analisis topografi, yaitu pemetaan data digital elevation model atau DEM untuk memproses variasi kecuraman dan panjang lereng atau untuk menentukan faktor LS. Yang ketiga, analisis spasial tausik, yaitu teknik untuk melakukan overlay peta tematik untuk menggabungkan kelima parameter USLI menjadi satuan unit lahan yang diharap. Ada alur kerangka konseptual. Yang pertama, inventarisasi data. Inventarisasi data itu pengumpulan data presipitasi, peta tanah dasar, citra satelit, misalnya citra Landsat ataupun citra Sentinel, dan model resolusi elevasi spasial. Yang kedua ada kalkulasi parameter, yaitu untuk transformasi matematis atribut fisik untuk menghasilkan peta indeks faktor spesifik, yaitu R, K, LS, C, dan V. Yang ketiga ada pemodelan geospasial, yaitu untuk pelaksanaan operasi perkalian raster dan overlay poligon pada perangkat lunak sistem informasi geografis. Yang keempat ada hasil dan rekomendasi, yaitu untuk klasifikasi zona bahaya erosi dan perancangan strategi konservasi bagi wilayah penelitian yang saya kaji, misalnya di Nagari Sikelang, Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif, karena menggunakan data-data sehingga penelitian saya ini termasuk ke dalam kuantitatif deskriptif. Yang kedua ada pendekatannya itu analisis spasial, dan metode yang saya gunakan itu USLI berbasis sistem informasi geografis. Deskripsi lokasi penelitian. Penelitian yang saya ambil itu di Nagari Sikelang, Kabupaten Pasaman Barat, di mana saya pemilihan lokasi didasarkan pada signifikasi ekologis dan karakteristik morfologi di kawasan di Nagari Sikelang tersebut. Yang pertama, merupakan area tangkapan air vital yang menjadi bagian dari jejaring hidrologi das Sikelang. Yang kedua, diluati oleh jaringan sungai berdebit besar seperti Batang Haji dan Batang Maligi. Ini merupakan Nagari Sikelang ini dilewati oleh sungai yang besar, misalnya seperti Sungai Batang Haji dan Batang Maligi. Yang ketiga, merespon tekanan pembukaan lahan, perkebunan pasif, dan pada elevasi bukit curam tanpa teknik terasering yang memadai. Selanjutnya, data dan bahan penelitian. Adapun data penelitian yang saya gunakan untuk membuat meneliti penelitian saya di Nagari Sikelang Kabupaten Pasaman Barat ini, yaitu ada data sekunder dan ada data primer.
Data sekundernya misalnya curah hujan, misalnya kita tentang tahun 2016 sampai 2025. Yang kedua itu peta jenis tanah. Yang ketiga DEMS RSTM atau DEM ALOS. Yang ketiga Citra Sentinel-2 atau Lantai 8. Di mana saya akan melihat dulu Citra Sentinel-2 atau Lantai 8 di mana yang lebih cerah untuk penelitian saya. Yang kedua ada data primer, yaitu dengan adanya survei lapangan dan dokumentasi. Selanjutnya tahapan pengolahan data. Tahapan pengolahan data yang saya lakukan yang pertama curah hujan itu untuk menentukan faktor R, jenis tanah, untuk menentukan faktor K, DEM, untuk menentukan faktor LS. Adapun citra satelit untuk menentukan faktor C. Ada fungsi survei lapangan untuk menentukan faktor B. Kemudian setelah semuanya ditentukan faktor tersebut, kemudian akan di-overlay dengan sistem informasi geografis. Kemudian setelah di-overlay, kemudian kita raster ke kalkulator. Kemudian setelah raster kalkulator, kemudian akan dibuat langsung perhitungan USLI-nya. Setelah kita melakukan perhitungan USLI, kemudian akan menghasilkan peta tingkat bahaya erosi yang ada di Nagari Sigelang Kabupaten Barat. Adapun untuk output penelitian yang akan menghasilkan dari penelitian saya itu peta faktor L, R, K, LS, C, dan P. Yang kedua, peta tingkat bahaya erosi di Nagari Sigelang Kabupaten Barat. Selanjutnya, klasifikasi tingkat bahaya erosi. Tingkat bahaya erosi sesuai dengan kriteria klasifikasi yang biasa digunakan, yaitu menurut ASDAQ tahun 2010. Adapun tingkat bahaya erosinya ada 5. Yang pertama sangat ringan. Nilai erosinya yaitu dalam bentuk ton, hektar, dan tahun. Sangat ringan itu kurang dari 15, ringan 15 sampai 60, sedang 60 sampai 180, dan adapun tingkat bahaya erosi berat 180 sampai 480. Dan adapun tingkat bahaya erosinya sangat berat nanti lebih dari 480. Baiklah, sekian saja tentang penjelasan penelitian saya tentang USLI di Nagari Sigelang Kabupaten Barat. Saya Tria Mayabita dengan NIM 33460. Mohon pamit diri, salah jangan mohon diberi maaf. Nun wal qalamnya mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.